Halo, bersama saya lagi dengan Lady Azhari. Di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat faktur pajak secara otomatis. Yang pertama yang kita butuhkan adalah aplikasi e-faktur. Di sini saya sudah membuka aplikasi e-faktur. Untuk langkah pertama yaitu kita buka pajak keluaran, kemudian kita klik administrasi e-faktur. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa faktur pajak yang sudah saya upload ataupun saya buat. Kemudian kita pilih salah satu faktur, lalu klik kanan, kemudian kita simpan bagaimana cara membuat faktur pajak. Kemudian kita simpan dengan cara klik open. Nah, di sini sudah tersimpan dalam bentuk CSV. Langkah selanjutnya kita buka Excel, kemudian kita pilih menu data, kita pilih from text, lalu kita cari data yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita klik open. Di situ kita milih delimited, kita klik next, kemudian kita pilih koma, kita klik selanjutnya, kemudian di sini formatnya kita pilih bentuk teks, kita blok keseluruhan data yang muncul, kita pilih teks, kemudian kita klik finish. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita buat tadi di e-faktur dalam bentuk Excel. Di sini ada baris FAPR. Keseluruhan itu tidak kita butuhkan, jadi kita delete. Nah, di sini sudah terdiri nama barang, kemudian harganya berapa, terus quantity. Nah, ini kita rapikan biar kelihatan semua. Kita rapikan sesuai kolomnya biar jadi satu tampilan aja untuk memudahkan kita ngecek nanti. Nah, kalau sudah kita rapikan tadi, kita kasih nama sheet-nya sebagai acuan faktur pajak. Nah, kita lari ke sheet sebelahnya, itu kita gunakan sebagai data nama lawan transaksi dan nomor faktur pajak, kemudian tanggal nota yang akan kita buat. Di sini saya juga akan melengkapi dengan nomor invoice ataupun nomor faktur penjualan ke lawan transaksi. Kalau sudah kita ketikkan keseluruhan nama lawan transaksi dengan tanggal faktur, kemudian kode faktur, dan nomor invoice-nya, lalu kita pilih di kolom C, kita buat formatnya menjadi teks, kecuali di tanggal faktur itu kita buat dengan formatnya short date. Kemudian kita kasih nama sheet ini dengan nama database, artinya database sebagai lawan transaksi. Kemudian kita pindah di sheet 3, itu kita jadikan sebagai perhitungan yang ada di faktur pajak. Yang pertama kita tuliskan nomor, kemudian kita tulis kode, kemudian nama barang, kemudian quantity, lalu harga barang, kemudian total di sini adalah quantity dikalikan dengan harga barang. Selanjutnya kita tuliskan harga satuan.
harga satuan adalah sama dengan harga barang. Nah, di sini saya pisahkan antara DPP dan PPN. Kemudian kita tuliskan total keseluruhan. Total keseluruhan yang pertama adalah DPP, kemudian PPN. Lalu kita tuliskan total antara DPP dan PPN. Sekarang kita kasih contoh, yaitu kita isi di quantity, kemudian harga barangnya, lalu kita tuliskan rumus di harga total. Harga total tersebut adalah quantity dikalikan dengan harga barang. Kemudian kita blok keseluruhan, lalu kita ganti formatnya yang sebelumnya general, kita rubah menjadi number, biar kelihatan harga ribuannya. Selanjutnya kita isikan rumus di harga total sama dengan quantity dikalikan dengan harga barang. Kemudian di DPP sama dengan harga barang dikali 100 per 111. Untuk yang PPN sama dengan DPP kali 11%. Kemudian total DPP plus PPN kita jumlahkan. Kemudian total keseluruhan kita pisahkan antara DPP dan PPN dengan cara harga total dikalikan dengan 100 per 111. Kemudian PPN-nya DPP tersebut dikali dengan 11 per 100%. Kemudian untuk totalnya DPP plus PPN. Di sini tujuannya untuk ngecek apakah harga total tersebut sama dengan DPP plus PPN. Kemudian kita kasih rumus tambahan, yaitu dengan round. Ini tujuannya agar menghilangkan angka di belakang koma, karena untuk acuan faktur itu sendiri, angka di belakang koma itu formatnya dengan menggunakan titik. Nah, di sini Excel sendiri untuk angka di belakang koma ini menggunakan koma untuk karakternya. Jadi untuk angka di belakang koma itu harus dihilangkan. Sekarang rumusnya sudah selesai semua. Tinggal kita kopikan mulai harga barang sampai dengan total keseluruhan, kita kopikan ke bawah. Kita menyesuaikan berapa untuk item barang yang akan kita gunakan untuk membuat faktur pajak. Di sini saya memberikan contoh sampai dengan 22 item barang. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya mulai nomor 1 sampai dengan nomor 22. Kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Sekarang untuk rumus perhitungannya sudah selesai. Kemudian kita lari di database. Kita isi nama lawan transaksi dengan kita copy yang ada di acuan tadi. Kita isi semuanya di nama lawan transaksi, kemudian NPWP-nya kita kopikan di database tersebut.
Kalau sudah kita isi di database itu, kita sekarang langsung kita beri contoh perhitungan invoice. Nah, kita ketikkan nama barangnya, kita kasih contoh batu ABC. Kemudian kita coba dengan ballpoint. Kemudian kita kasih nama apa lagi, lalu kita kasih kuantitinya, kemudian kita kasih harga barangnya. Nah, di situ sudah muncul keseluruhan perhitungannya. Tinggal kita masukkan ataupun kita linkkan dengan yang ada di acuan faktur pajak. Sekarang kita hubungkan antara database dengan yang ada di acuan. Nah, kita hubungkan antara kode jenis transaksi itu sama dengan kode faktur. Untuk kode jenis transaksi itu judulnya ada di kolom B1. Nah, untuk kodenya itu terletak di B4. Langsung saja kita hubungkan dengan cara sama dengan kita tujukan dengan yang ada database, kemudian kita enter. Di sini kita tadi dari awal kita jadikan formatnya teks. Nah, kemudian kita blok keseluruhan yang ada di kode jenis transaksi, lalu kita rubah menjadi general. Lalu kita F2, lalu enter. Nah, sampai selesai dengan nomor faktur pajak. Nah, untuk masa faktur pajak sampai dengan nama lawan transaksi, terus alamat, itu sampai dengan huruf J. Kalau huruf K dan L, L1 maupun L4, dan K1 dan K4 itu adalah total faktur pajak, DPP, dan PPN. Sekarang kita linkkan jumlah DPP dan PPN itu adalah jumlah keseluruhan faktur pajak. Langsung saja kita hubungkan DPP dan PPN sama dengan total dengan yang ada di perhitungan, yang ada di paling bawah sendiri itu di DPP dan PPN. Untuk mempermudah kita membuat acuan, biasanya saya kasih warna yang sama dalam pengisian ataupun dari judulnya. Contoh,
Di sini ada kode jenis transaksi, itu warnanya kuning. Kemudian isiannya juga warna kuning. Ada di kolom B4 dan judulnya ada di kolom B1. Kemudian di nama barang itu ada di judulnya ada di C3, kemudian isiannya di C5 sampai dengan seterusnya. Jadi langsung kita hubungkan nama barang tersebut dengan ada yang di perhitungan. Untuk mempersingkat waktu, kita cepatkan untuk proses penghubungan antara perhitungan dengan acuan. Kalau sudah kita menghubungkan ke semuanya, tinggal kita copy yang B5 sampai dengan seterusnya sampai data yang kita butuhkan. Nah, dari sini acuan struktur pajak sudah selesai, tinggal kita mengaplikasikannya ke dalam nota yang akan kita buat selanjutnya. Kemudian kita simpan Excel ini, kita kasih nama biar tidak hilang di kemudian hari. Sekarang kita pada step selanjutnya. Di sini saya sudah mempunyai nota yang akan kita buatkan faktur pajak. Tinggal kita isikan nama lawan transaksi yang ada di database. Kemudian kita isi nomor faktur yang sudah kita peroleh di e-faktur tadi. Kemudian kita isikan yang ada di nota di perhitungan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mengisikan yang ada di nota, saya percepat.
Nah, sekarang kita cek apakah nota sama dengan yang kita buat di perhitungan. Nah, di sini kita jumlahkan antara DP/PPN sudah sesuai dengan nota yang akan kita buat tadi. Nah, sekarang di sini kan kurang 1. Jadi ini rumusnya kan round down. Round down-nya dihapus biar jadi round aja, biar jumlah antara DPPN dan DPP-nya sudah sama. Kalau sudah selesai, kita cocokkan antara yang ada di perhitungan dengan nota yang akan kita buat faktur pajaknya. Sekarang kita lari di sheet acuan. Selanjutnya kita pilih baris 1 sampai dengan baris ke-25. Kita blok semuanya yang ada isian namanya. Lalu kita copy, kemudian kita buat book baru, kita pastikan di situ, kita paste value. Kemudian yang di tanggal itu formatnya kita rubah jadi short-date. Nah, kalau sudah kita rubah jadi short-date dan yang lainnya sudah dalam bentuk teks, lalu kita simpan dalam bentuk CSV. Kalau sudah kita simpan dalam bentuk CSV, sekarang kita lari ke aplikasi e-faktur. Lalu kita buka faktur pajak keluaran di administrasi e-faktur. Untuk impor faktur pajak keluaran, kita pilih menu di pajak keluaran, lalu kita pilih impor. Kemudian untuk tanda bacanya kita rubah menjadi titik koma. Kemudian kita pilih file CSV yang sudah kita simpan tadi. Langsung kita pilih, lalu klik open. Kemudian di situ sudah muncul formatnya sudah sesuai, langsung kita proses. Sekarang kita masuk di daftar pajak keluaran. Nah, ini sudah muncul untuk faktur pajaknya. Coba kita preview apakah sudah sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, inilah tampilan faktur pajak yang sudah selesai kita buat dengan menggunakan acuan faktur pajak. Nah, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.